Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini memiliki pesona yang dikenal dunia sebagai Venice of the East, yaitu sungai terpanjang di Indonesia yang membentang sepanjang 750 km. Sungai Musi yang menjadi modal bagi Palembang untuk menjadi kota wisata air. Namun, pariwisata tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya sumber pencaharian di kota ini. ConocoPhillips Indonesia senantiasa berkomitmen untuk bermitra dengan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi, kami telah menjalankan berbagai program untuk membantu masyarakat, baik dalam bidang ketahanan pangan, perikanan, pertanian, hingga peningkatan keterampilan pemuda. Hal ini penting sebagai modal jangka panjang bagi masyarakat di wilayah operasi kami. Upaya kami ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat di desa Simpang Tungkal, Rawa, Babat Supat, Sukamaju, dan sekitarnya. Apa kabar pemirsa? Bersama saya Poppy selama 30 menit ke depan dalam program ConocoPhillips bersama masyarakat pembangun desa. Saya akan memperlihatkan berbagai program tanggung jawab sosial yang dilakukan ConocoPhillips bersama masyarakat di wilayah Rawa dan Gresik. Ada apa aja? Ikutin perjalanan saya. Pemirsa, saat ini saya berada di Desa Simpang Tungkal, Musi Banyuasin, di mana terdapat rumah produksi dari keripik anggun yang katanya sangat terkenal di daerah ini. Seperti apa keripik anggun? Ikutin saya terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Pak. Pagi. Boleh ketemu sama pemilik ya dari keripik anggun? Iya, saya sendiri, Pak. Oh, Bapak Dewe ini kayaknya. Wah, Iya. pemirsa ini ternyata nih yang pemilik dari rumah produksi usaha keripik anggun ya. Bapak kalau boleh tahu ini sudah berapa lama Pak ada keripik anggun di Desa Simpang Tungkal? Udah mulai tahun 2007, Pak. Dari tahun 2007. Iya, sampai Sebenarnya sekarang. apa sih Pak keripik anggun itu? Keripik anggun itu terbuat dari singkong, Pak. Heeh. Ya, singkong itulah dinamakan keripik anggun itu kan keripik dari singkong. Dari singkong. Iya. Ini kira-kira lagi bikin di rumah? Oh, ya, lagi produksi di belakang. Lagi produksi Iya. di belakang. Iya. Boleh kita lihat Bapak? Boleh, enggak apa-apa. Oke, pemirsa ikutin, kita mau lihat cara pembuatan langsung dari keripik Iya, anggun. silakan. Di mana nih Pak? Sebelah mana Dari nih? sebelah sini, Pak. Sebelah sini. Oke, silakan Bapak duluan kali ya. Nah Pak, ngomong-ngomong ini ngapa dikasih nama keripik anggun ini Pak? Itu nama anaknya, Mbak. Oh, nama anak Bapak langsung Iya. jadi keripik anggun ya? Iya. Jumlah karyawannya ini ada berapa kalau boleh tahu? Ada 12 orang, Mbak. 12 orang ya, Iya. jadi dari masyarakat yang ada di dekat-dekat sini juga ya? Iya, dari sekitar sini lah. Pak, kalau boleh tahu nih, yang pasti kan ini sudah dapat pelatihan nih Bapak Iya. sekarang dari ConocoPhillips ya. Iya. Sebelum dapat pelatihan dan pengajaran dari ConocoPhillips, kayak mana untuk pembuatan produksi dari keripik anggun? Kalau pembuatan dari pertama itu ya cuman dikit, Mbak. Dikit. Iya, cuma 20 kilo. Oh, per hari iya. cuma 20 Iya. kilo. Terus proses pembuatannya? Terus ya seperti ini digoreng ya kan. Ah. Habis itu dititip ke di warung-warung. Oke, Dulu nitip dulu. Jadi penjualannya cuma sampai warung-warung sekitar Iya, Mbak ya. nah. Untuk penjualan Dewa ini keripik anggun, yang pasti kan di Desa Tungkal ini pasti sudah dikenal dong keripik Iya. anggun ya. Terus di mana bayar lagi Pak untuk penjualan Sampai ke Palembang, ke Jambi, Mbak. sampai Palembang sama Jambi? Iya. Perharinya ini bikin keripik anggun di rumah produksi ini berapa banyak ini Pak? 350 kilo. 350 kilo dan pasti setiap harinya Iya, itu? pasti. Wow, oke. Boleh Poppy nyoba Bu? Boleh ya? Ya Pak, kayaknya kita lumayan ngobrol-ngobrol di luar sambil makan keripik ini Pak. Suasananya enak lagi desa ini Pak ya. Pak, baik ini kalau boleh tahu nih Pak, harapan ke depan untuk rumah produksi usaha keripik anggun Dewi apa nih? Bapak pengennya cak mana kira-kira? Ya, kepengennya itu Mbak lebih maju, bisa menambah untuk karyawan lagi di lingkungan sini. Ya, apa namanya untuk dijual lebih luas lagi lah. Lebih luas lagi ya. Ini Bapak ngomong-ngomong mau kasih sudah berbagi informasi tentang keripik anggun dan mudah-mudahan sukses buat keripiknya. Amin. Dan yang pasti mudah-mudahan juga bisa dijual bukan cuma di Palembang sama Jambi baik, tapi Ya, di kota-kota amin. yang lain Pak ya. Insya Allah. Baik. Ini pemirsa ini kita langsung makan dulu ya. Ini maaf kita Silakan, kita cicip dulu keripik anggun. Kalau Cek Poppy ini Jangan pedas. Ini
Ini rasa balado. Oke. Iya. Enak garing Pak ya. Iya. Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan memberikan informasi program tentang hasil kemitraan dari ConocoPhillips dan masyarakat sekitar. Pemirsa masih di program ConocoPhillips bersama masyarakat membangun desa. Seperti yang kita lihat di segmen-segmen sebelumnya, bagaimana ConocoPhillips Indonesia mendukung produk asli lokal yang dapat dipasarkan ke Palembang dan Jambi. Bagaimana bentuk dukungan dan kerjasama dari ConocoPhillips untuk masyarakat yang ada di wilayah operasi? ConocoPhillips senantiasa berkomitmen untuk menjadi tetangga yang baik bagi masyarakat di wilayah operasi kami. Kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial ini merupakan wujud kemitraan perusahaan dengan warga di sekitar wilayah operasi untuk mendukung peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di tempat pembuatan sambal salai aroma. Salah satu bentuk kemitraan ConocoPhillips dan warga. Apa sih sebenarnya sambal salai aroma? Yuk ikutin saya, kita cari tahu. Nah pemirsa, sekarang Popi sudah bersama ibu-ibu anggota kelompok dari Sambal Salai Aroma. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Wah ini sebelum kita buat langsung Sambal Salai Aroma, kita sedikit berbincang sama bendahara dari Sambal Salai Aroma. Dengan siapa Ibu? Ibu Heltala. Ibu Heltala. Apa kabar Ibu? Baik. Baik Bu ya. Baik, ini kalau boleh tahu Bu sudah berapa lama nih Bu Sambal Salai Aroma dibuat di desa ini Bu? Udah 3 tahun. Sudah 3 tahun Bu ya. Kalau boleh tahu ini bahan-bahannya dari apa baik nih Bu Sambal Salai Aroma? Ikan salai gabus, cabai, bawang putih, bawang merah, garam, selai, sama daun jeruk nipis. Berapa lama bisa bertahan sambal ini Bu ya? Sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Nah, untuk pemasarannya Dewe ini, untuk penjualan sambal salai aroma ini kayak mana ini Bu? Masalahnya di Sukayu, di jajanan oleh-oleh Sukayu sama di toko-toko Sungai Lilin. Oke, dari itu. Terus kalau boleh tahu juga ini Bu ya, untuk pembuatan, terus juga kerjasama dari pihak ConocoPhillips zaman sebelum Ibu kerjasama sama sesudah, kira-kira apa nih yang keuntungan dari sambal salai aroma? Keuntungannya ya kami dapat penambahan uang ekonomi kan. Terus cara pembuatannya? Pembuatannya dulu kami nggak tahu kalau bisa bikin kayak gini. Dulu kan cuma bisa digulai, digoreng. Oh, terus bisa dijual kemana-mana. Nah ini ngomong-ngomong sudah bisa dijual kemana-mana, berarti sudah ada sertifikasinya Dewe ya? Udah. Ini kayak mana nih, sulit dah untuk dapat ke sertifikasi sambal salai aromanya? Sertifikasinya di tahun kedua kami baru bisa dapat. Di tahun kedua. Iya. Sekarang sudah? Udah. Sudah dapat ya. Nah ini Cak, kita sudah siap galau nih Be. Popi nak lihat cara pembuatan sambal salai aroma boleh? Boleh. Apa yuk kita bikin. Aromanya pemirsa sesuai dengan nama sambalnya. Sambal salai aroma. Nah, pemirsa sudah jadi sambal salai aroma. Luar biasa Ibu ya. Ini Popi cicip dulu. Boleh kita cicip, biasa pakai pisang. Oke. Biasa pakai pisang pemirsa. Penasaran kalau dari harumnya? Oh, ini benar-benar harum. Harum luar biasa. Wow, pemirsa ini pantesan ini Bu dapat penghargaan dari MUBA Expo 2015 dan juga sampai Jakarta. Ini rasanya benar-benar mantap. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di program ConocoPhillips bersama masyarakat membangun desa. Dan sekarang saya sudah berada di rumah usaha sablon ya, BMK yang ada di salah satu desa di Musi Banyuasin. Yang pasti ini katanya sudah menghasilkan ribuan hasil sablon. Wah ini kita mau tanya-tanya nih, apa
apa sebenarnya rahasianya ini. Nah ini kalau boleh tahu nih untuk kelompok dari BMK sendiri ini ngomong-ngomong sudah berapa lama nih ada di Desa Banyuasin Pak? Oke, kalau kita dibina oleh ConocoPhillips itu mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Jadi BMK ini sekumpulan pemuda, itu pemuda dari Simpang Tungkal bersama dengan pemuda dari Desa Mangsang. Jadi lumayan banyak nih Pak ya anggotanya Pak. Kalau boleh tahu juga nih hasil-hasil sablonnya apa aja nih Pak? Kalau kita sementara ini banyak menghasilkan itu yang paling banyak muk. Jadi muk bergambar sama dengan terus juga ada sablon kaos, terus ada pin, pembuatan pin, dan juga ada pembuatan ID card, terus banyak yang lainnya. Jadi semua tentang sablon kita ambil gitu. Wah hebat ini ternyata pemirsa. Nah ini pastinya ini pemirsa sudah dari anggota kelompok sendiri sudah mendapat pengajaran dan juga pelatihan dari ConocoPhillips. Kalau boleh tahu pengajaran dan pelatihan seperti apa ini Pak? Kita dibinanya tuh dari awal, dari bagaimana nih kita taunya ada sablon kaos gitu. Sablon kaos itu kan ada yang manual, ada yang digital. Mulai dari awal kita memang benar-benar dibina. Kita memang dari nol. Jadi pemuda yang tidak punya apa-apa, jadi ada apa-apa gitu, punya apa gitu. Baik, ini kalau saya lihat di sini lagi ada aktivitas untuk pembuatan sablon sendiri ya. Sablon sendiri. Boleh kita lihat nih Pak? Boleh, silakan. Oke, ikutin saya terus pemirsa. Ayo Pak, kita mau lihat dulu nih. Nah, Pak Beni, ini harapan ke depan untuk anggota kelompok dari usaha nyablon BMK ini apa ini Pak? Oke. Kalau harapan kita benar-benar pingin ini lebih berkembang Mbak. Supaya apa? Kalau tidak kita lebih berkembang dan kita banyak pesanan dan anggota kita akan bertambah dong. Dan kita akan bisa istilahnya mengajak teman-teman pemuda yang istilahnya belum ada kegiatan, belum ada kerjaan, masuk menjadi anggota kita. Itu dari Desa Mangsang sama Desa Simpang Tungkal. Dan juga harapannya untuk ke depan nanti kita tetap terjalin istilahnya komunikasi ataupun kerjasama dari ConocoPhillips yang selama ini telah membina kita. Oke, nah ini pemirsa sudah jadi nih. Salah satu contoh hasil penyablonan hari ini. Ini fotonya foto Popi langsung ini ya. Ini masih panas loh. Wah, masih panas. Ini tadi kurang lebih berapa makan waktu berapa lama nih ya? Kalau sama setting Mbak, kurang lebih 10 menit. Kurang lebih 10 menit. Baik, sekali lagi terima kasih Pak untuk informasinya dan sukses selalu untuk anggota kelompok BMK yang di Desa Simpang Tungkal. Nah, ini pemirsa adalah salah satu contoh hasil karya untuk anggota BMK yang ada di Simpang Tungkal. Yang pasti ini wajib mendapatkan apresiasi ya tentunya. Dan saya akan lihat-lihat lagi, tapi pemirsa jangan kemana-mana, ikutin terus perjalanan saya tetap di program ConocoPhillips bersama masyarakat membangun desa. Lahan sekitar rumah tinggal kini bisa dialihfungsikan menjadi lahan budidaya tanaman sayur, perkarangan, dan kolam ikan. Hal itu menjadi program dari ConocoPhillips Indonesia untuk menciptakan mata pencarian baru bagi desa Sukamaju. Pemirsa masih di program ConocoPhillips bersama masyarakat membangun desa. Dan saat ini saya berada di Desa Sukamaju, di mana kita akan melihat ini anggota-anggota yang aktif yang ada di sini kurang lebih dari 51 sampai dengan 60 anggota pemirsa. Dan ternyata di Desa Sukamaju sendiri telah memiliki budidaya ikan air tawar dan mereka telah memiliki 6 sampai dengan 8 kolam. Seperti apa? Ikutin saya terus, saya akan berbincang bersama masyarakat yang ada di sini dan juga ketuanya langsung. Selamat siang, Pak Nadi. Wah, ini sebagai ketua kelompok dari budidaya ikan air tawar di sini, Pak ya. Betul. Wow, ini Bapak kalau saya lihat ini katanya ada 6 sampai dengan 8 kolam yang ada di sini, Pak. Betul. Gimana untuk budidaya ikan air tawar sendiri di sini? Kalau untuk budidaya ikan air tawar kalau di sini tuh alhamdulillah di sini kita udah bisa mulai belajar dari kita metaskan sampai kita
Panen. Wow, Gitu. luar biasa nih Kita Bapak ya. Bapak setting kalau dulu. boleh tahu nih Pak, sebelum dapat bantuan dari Konoko Philips ini Ya. gimana nih? Kalau sebelum dapat program dari pihak Konokopilih, Mbak, ya terus terang di sini masyarakat di sini umumnya itu petani perkebunan, Mbak. Jadi masyarakat di sini itu merasa sangat terbantu sekali oleh program dari Konokopilih. Yang dulunya dari petani-petani itu yang nggak tahu apa-apa, Mbak, masalah ikan. Alhamdulillah sekarang ini beliau sudah bisa menghasilkan rupiah walaupun itu belum bisa sepenuhnya untuk menunjang ekonomi keluarga. Gitu. Wow. Kalau untuk tantangan sendiri nih Pak, untuk budidaya ikan lele air tawar ini apa sih sebenarnya Pak? Kalau tantangannya Mbak di sini tuh sebetulnya kendalanya tuh di air, Mbak. Air di sini kan zat kandungan asamnya tuh terlalu tinggi. Iya. Nah, jadi kita menyiasati air tersebut itu ya dengan cara kita endapkan dulu, Mbak, supaya angka kematiannya pun bisa kita tanggulangi. Nah, ini Mbak contoh pejantannya yang udah siap. Nah, ini kan udah memerah. Jantannya yang ini betinanya, kelaminnya. Ini udah siap kawin ini, Pak. Pak Nardi, sekali lagi terima kasih untuk informasi budidaya ikan air tawar yang ada di Desa Sukamaju. Iya. Mudah-mudahan sukses dan juga ini yang pasti terus bekerja sama bersama Konoko Philips ya Bapak ya, untuk kesuksesan ikan air tawar yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih dan sukses selalu Bapak. Kebakaran hutan dan lahan gambut sempat membuat krisis pangan di berbagai desa. Dengan bantuan Konoko Philips, warga Sukamaju kini menemukan alternatif sumber pangan yang sehat melalui budidaya sayur organik. Sekarang saya sudah berada di salah satu lahan milik kelompok tani perempuan Sidoguyur sebagai pelaksana program budidaya organik. Nah, seperti apa organik? Ikutin saya terus. Halo Ibu Waryati, apa kabar Ibu? Baik, Mbak. Wah, ini kayaknya lagi asik lihat tanaman-tanaman sama nyiram tanaman. Ini pasti tanaman organik ya? Iya Mbak, Boleh ngobrol-ngobrol sedikit Ibu? boleh Mbak. Boleh, yuk. Di mana nih? Di sana Mbak. Oke. Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama ketua kelompok dari kelompok tani ya, dari Desa Sidoguyur ya, Sidoguyur. Ibu Waryanti, Ya. sering disapa dengan Mbak War gitu ya. Nah ini Mbak War, kalau saya lihat di belakang ini, wah ini banyak banget ini tanaman tanaman organik. Organik. Ya. Kenapa nih disebut organik ini? Karena kita memakai pupuk M4 Oh, sudah menggunakan pupuk M4 itu jadi dibilang organik. organik ya. Untuk tanaman pupuk organik sendiri nih Mbak War, kira-kira ini gimana nih manfaat untuk masyarakat di sekitar? Manfaatnya banyak Mbak. Hmm? Kita mendapatkan sayuran sehat untuk keluarga. Kita bisa jual di pasar dan kita bisa mencukupi keluarga. Oke. Dan tentu ini kalau boleh tahu nih, penjualan dari pupuk organik sendiri dijual ke mana nih? Kemana saja? Kita nih? ke Cuman pasar. di daerah sini atau? Kita kadang kasih ke tetangga, Kasih kita tetangga. jual di pasar. Dulunya kan kita beli di pasar, sekarang kita jual di pasar. Oke. Boleh lihat nggak nih Bu untuk pembuatan pupuk organik? Boleh sendiri? kita Boleh? kita ke sana? Oke, kita langsung lihat cara pembuatan dari pupuk organik ya. Ya. Oke. Oke, jadi ini hasilnya Ibu ya, Ya, sudah 1 bulan. diendapkan selama 1 bulan. Nah, ini Untuk nyiramnya. oke, pemirsa, kita akan siap memberikan pupuk sama tanaman-tanaman yang ada di sini ya. Jadi hitungannya satu 1 gayung, gayung pupuk organik ditambah 10 gayung air biasa. 10 gayung air biasa. Harus pas ini Ibu ya. Ya.
Pemirsa, dengan adanya penjualan sayur organik dapat membantu masyarakat untuk menjaga kesehatan. Dan yang pasti tidak perlu merek pemirsa. Yang penting adalah kualitas dan juga kesehatan. Dan pemirsa jangan kemana-mana, masih banyak program lagi yang akan kita sajikan untuk pemirsa. Tetap di ConocoPhillips bersama masyarakat membangun desa. Pemirsa, jumpa lagi di program ConocoPhillips bersama masyarakat membangun desa. Saat ini saya berada di perkebunan karet, tepatnya di Desa Sukamaju. Dan di sebelah saya sudah ada Ketua Kelompok Petani Karet dari Harapan Maju, Bapak ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Apa kabar? Baik. Oke, Bapak ini sebagai Ketua Kelompok ini, Bapak. Kira-kira ini berapa nih, Pak, kalau boleh tahu luas dari tanaman karet yang Bapak kelola sebagai Ketua Kelompok dari Desa Sukamaju? Ya, kalau lokasi luasnya, Bu, sejumlah yang dibantu ConocoPhillips kerjasama dengan Bapak Penelitian Sembawa ini sejumlah 36 PKK. Terdiri satu kepala keluarga itu 2 hektar, Bu. Jadi berarti 72 hektar untuk Desa Sukamaju. Ya. Oke, nah Bapak ini kira-kira untuk dari ConocoPhillips sendiri ini pelajaran dan pelatihan apa saja yang telah diberikan untuk anggota kelompok dari Bapak sendiri? Oh, yang dibantu, yang kegiatan kami dibantu ConocoPhillips itu pertama-tama kami diseleksi petaninya dulu, Bu. Setelah itu baru dilatihan ke Balai Penelitian Sembawa selama 4 hari, Bu. Setelah nanti pulang nanti baru kami yang petani ini membuka lahan, terus dibantunya kawat duri, pupuk, alat sadap, kemudian benderan yang secukupnya untuk keperluan karet sini, Bu. Kalau untuk hasil dari karet sendiri, Pak, ini gimana, Pak, untuk masyarakat? Ya, kalau dari hasilnya, Bu, lumayan ya. Kalau 2 hektar ini rata-rata tanaman karetnya 1.200 batang kan. Nah, kemudian disadap itu perharinya dapat 40 sampai 50 kilo ya perharinya. Oke, jadi lumayan membantu masyarakat juga nih, Pak ya? Iya, betul, Bu, ya betul. Oke, Bapak kedepannya, Pak, ini pengennya gimana nih untuk kebun karet yang ada di Desa Sukamaju lagi? Wah, untuk kedepannya, Bu, rencana kami kan mau berkelompok, Bu, cara-cara menjualnya kan. Karena selama ini kami ada kelompok tapi belum maju. Jadi sekarang maunya kami keanggotaan kelompok yang di Desa Sukamaju ini maunya kamu berkelompok. Bikin kelompok lagi ya, Pak ya? Kelompok lagi. Biar lebih luas lagi. Iya, bikin luas lagi. Prosesnya gimana, Pak? Nah, prosesnya, Bu, pertama-tama tanah itu digemburkan dulu kan. Setelah digemburkan baru dilapisin dengan pasir. Setelah pasir nanti kan kita hitung bijinya satu persatu dibariskan. Di antara biji-biji itu nanti kan ada jaraknya. Setelah selesai di penyemaian nanti kan ditabur dengan serbuk kayu. Serbuk kayu. Setelah serbuk kayu berumur 21 hari nanti kan dipindahkan ke lahan induk. Setelah lahan induk ditanam nanti berumur 9 bulan baru kita proses okulasinya. Setelah okulasi sudah berjalan umur 21 hari sampai 25 hari itu kan baru dicabut dipindahkan dalam polybed, Bu. Setelah dalam polybed umur 2 bulan baru proses sudah berpayung berdaun. Setelah berdaun nanti daun sudah tua nanti dikirimkan kepada petani masing-masing. Baru dikasih ke petani masing-masing di kelompok Bapak. Setelah berumur 5 tahun baru pembukaan sadapnya kayak ini, Bu. Oh, jadi 5 tahun baru bisa disadap, Pak ya, baru bisa menghasilkan. Biar bisa menghasilkan. Nah, ini kalau Popi lihat ini ada petani yang lagi nyadap ini. Iya. Boleh kita langsung lihat, Pak? Boleh, Bu. Oke, silakan. langsung. Ini lagi apa ini, Pak? Lagi nyadap, Bu. Lagi nyadap. Dengan Bapak siapa nih kalau boleh tahu? Saya Edi Ahmad, Bu. Pak Edi. Pak Edi lagi nyadap ya, nyadap karet ini, Pak ya? Iya. Boleh tahu enggak, Pak? Nyadap itu apa sih, Pak? Nyadap itu mengeluarkan getah dari batang sehingga sampai ke mangkok. Nah, ini sudah berapa hari nih, Pak, nyadapnya, Baru Pak? 2 hari. 2 hari dapat setengah, Pak ya? Berarti kalau penuh? Kalau penuh sampai 5 hari nanti kita angkat semuanya, satu bidang ini kita cetak. Oh, jadi kalau sudah penuh baru dicetak? Dicetak, diambil, diangkat dari mangkoknya, kita bawa ke bak, kita cetak di sana.
Setelah itu habis kita cetak baru kita jual. Dijual kemana nih kalau boleh tahu, Pak? Jualnya di pinggir jalan itu banyak tungkulak-tungkulak berbaris mau beli dia. Tinggal kita mencari harga yang mahal. Nah, hasil-hasil yang untuk karet ini biasanya dibikin uang untuk apa ini, Pak? Setahu saya itu ada seperti ban mobil, ban motor, ban sepeda, itu ban-ban itu kan termasuk juga bahan-bahan ini seperti kaos baju itu kan, ya, baju itu bisa. Jadi banyak hasil dari karet di sini, Alhamdulillah Pak, ya karet ini bisa menghasilkan banyak sekali, bukan hanya sekedar itu selop, sandal, sepatu itu bisa galau, dari karet semua ya. Dari karet galau, Iya, yolah. iya. Pak, boleh coba dah ini aku nih. Boleh, anaknya. boleh. Pemirsa, ini adalah salah satu bukti keberhasilan dari Bapak Ibnu Karim dan tim sehingga bisa mencapai kesuksesan. Dan juga mereka sudah bekerja sama dengan salah satu produsen karet terbesar di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh untuk Anda sekalian. Kami, tim Corporate Social Responsibility ConocoPhillips Indonesia, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi ConocoPhillips Indonesia. Semoga setiap program yang kita lakukan bersama ini akan terus memberikan manfaat untuk kedepannya. Harapan kami adalah semoga kita terus bisa bekerja sama untuk membangun Kabupaten Musi Banyuasin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga kemitraan ConocoPhillips dan masyarakat akan terjalin selamanya demi kesejahteraan bersama. Saya Poppy dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sampai jumpa.